Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Al-Husain sedang dibawa menuju ke kota Damaskus. Tetapi yang namanya kebatilan pasti akan terungkap. Maka dengan kuasa serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala suci Al-Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan, kisah berbicaranya kepala Al-Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir di sebuah tempat dekat dari biara. Kebetulan di biara tersebut ada seorang pendeta alim beserta pengikutnya yang menetap di sana, sehingga keberadaan rombongan pasukan dapat disaksikan secara jelas. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu, pasukan pembawa kepala Al-Husain tengah melakukan pesta semalaman suntuk. Seperti biasanya, mereka menancapkan kepala Al-Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat asik-asikan berpesta, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan ada sebuah tangan keluar dari tombak dari biara itu. Misteriusnya, tangan itu menghampiri sebuah dinding lalu menuliskan pesan kalimat, "Apakah umat yang membunuh Al-Husain masih mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan?" Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasa ketakutan. Namun karena penasaran, di antara mereka ada yang berupaya menghampiri tangan misterius tersebut. Begitu ingin dihampiri, tangan itu pun seketika menghilang. Tapi saat pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu muncul kembali dan menuliskan kalimat lagi. Tangan misterius itu menuliskan kata-kata, "Tidak demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi, "Mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran." Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka, sambil cepat-cepat mengamankan kepala Al-Husain dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak, lalu mereka pun kembali ke tempat istirahat mereka masing-masing. Sementara saat waktu memasuki tengah malam, ada seorang pendeta di biara itu yang mendengar adanya suara orang yang meratap. Selain itu, dia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta itu lantas menengok dari bilik jendela. Betapa kagetnya sang pendeta saat ia melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi sebuah kotak yang tak jauh dari tempatnya. Yang membuatnya tambah terkejut, pendeta itu juga mendengar suara orang yang mengucap salam yang berasal dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya, sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi dari kotak aneh misterius itu. Ketika waktu memasuki waktu pagi, sang pendeta segera keluar dari biara lalu mendatangi para pasukan itu. Kemudian pendeta itu bertanya, "Wahai tuan-tuan, apa isi dari kotak yang kalian bawa itu?" Salah seorang pasukan itu menjawab, "Wahai pendeta biara, isi kotak itu adalah kepala Husain bin Ali." Sang pendeta bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Dijawab lagi oleh salah seorang pasukan, "Ibunya bernama Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban itu, sang pendeta lantas berkata, "Celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan oleh para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi." Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk meminjam sebentar kotak yang berisikan kepala Al-Husain. Awalnya para pasukan menolak, namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta langsung membawa kepala Al-Husain ke dalam biaranya. Di sana, ia membersihkan, membasuh, dan menyebarkan wewangian di kepala Al-Husain. Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat beribadahnya. Saat memandang dengan hening kepala itu, sang pendeta pun seketika menangis. Di hadapan kepala Al-Husain, lalu dia berkata, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil, dan telah diberi keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, sungguh aku ingin mengenalmu." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kepala Al-Husain berbicara dengan mengatakan, "Akulah orang yang teraniaya, orang yang bersedih, orang yang berduka, orang yang dibunuh secara zolim.
dizolimi dengan orang-orang yang durhaka. Akulah orang yang dengan tanpa berdosa hartanya dirampas, orang yang dicegat untuk mendapatkan air. Akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya. Dengan perasaan terguncang, sang pendeta berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lagi." Kepala Al-Husain pun menjawab lagi, "Aku adalah putra Muhammad Al-Mustafa, putra Ali Murtado, putra Fatimah Az-Zahra, putra Khadijah Kubro, putra Urwatul Wutsqa. Aku adalah syahid Karbala, orang yang terbunuh di Karbala, teraniaya di Karbala, kehausan di Karbala." Mendengar jawaban kepala Al-Husain, sang pendeta semakin tenggelam dalam tangisannya. Dalam suasana menyayat hati itu, sang pendeta lantas berkata, "Wahai kepala suci, kapanpun engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Singkat cerita, sang pendeta pun akhirnya pergi meninggalkan biara itu dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.